jabatan apapun, apapun pangkat kita, sekaya apapun, kebenaran itulah mesti dibela. Kita tak tahu dunia sekarang ini yang benar dikalahkan, yang salah dibenarkan. Tak boleh begitu. Yang benar mesti kita benarkan, yang salah mesti dipersalahkan. Mesti begitu. Apa resikonya? Tapi dengan cara-cara yang terbaik, yang bijaksana, bil adli. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin. Maka pada ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran berfirman Allah Subhanahu wa taala sebagai sambungan ayat yang sebelumnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina, diperhiaskan atau dijadikan pandangan itu indah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, diperhiaskan bagi manusia kesukaan atau kecintaan memiliki barang yang diingininya. Minan nisa, dari perkara yang berikut, antaranya adalah minan nisa, perempuan, wal banin, anak lelaki, wal qanatir muqantarah min al-dhahab wal fiddah, berpikul-pikul
boleh kita terjemahkan seperti itu. Harta yang banyak artinya berpikul-pikul, yang terdiri dari az-zahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khail, kuda kendaraan yang diasuh, al musawwamah wal khail musawwamah, wal an'am binatang ternak, wal harth sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wallahi indahu husnul ma'ab, tapi bagi Allah pada sisinya itu adalah tempat kembali yang terbaik. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu ada utusan-utusan orang-orang Nasrani dari Najran. Ya. Utusan-utusan orang-orang Nasrani dan Najran datang ke Madinah, itu berpakaian sangat mewah. Pakaiannya halus-halus sutra, saking mewah dan mahalnya itu. Bahkan salib yang mereka pakai itu, yang mereka bawa itu dari emas. Mereka datang ke Madinah, dan sebenarnya menurut sejarawan, penulis tentang sejarah Nabi ini mengatakan bahwa mereka ini mengakui tentang kerasulan Rasulullah SAW, tapi mereka tidak berani menyatakan keimanan itu. Mereka tidak berani mengakui itu. Kenapa? Karena harta yang mereka pakai, pakaian mewah yang mereka pakai itu, segala yang mereka pakai itu berasal dari Raja Heraklius namanya, atau Heraklius, Raja Romawi yang berkuasa di timur yang pada saat itu menduduki Syam. Jadi pakaian-pakaian itu, harta-harta itu berasal dari raja tersebut. Jadi utusan-utusan ini kalau terdengar berita bahwa mereka mengakui ke Rasulullah, akan tanggallah pakaian mereka itu. Dan mereka pada hakikatnya mengakui ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu membawa risalah yang benar. Mereka tahu, tapi mereka tidak berani nyatakan. Kenapa? Kalau mereka nyatakan, tanggallah pakaian-pakaian mewah itu. Jadi hadir sekalian, siapapun diri kita dalam ajaran tarikat ini, bahkan itu ada dalam wasiat Syekh Abdullah Brokan pada wasiat 44 itu, siapapun diri kita, tak berguna pakaian mewah itu, tak berguna jabatan yang tinggi itu, kalau kita tidak mau mengakui tentang kebenaran itu. Kebenaran itulah mesti didahulukan. Biar pakaian kita compang-camping, biar kita dihina, ditinggalkan, dibenci. Kalau kita berdakwah, kalau kita sholat saja, orang tak akan benci itu, tak akan benci. Sholat kita, orang tidak akan benci. Tapi apabila kita menyuruh kebenaran, mencegah yang mungkar, akan timbul masalah dia. Dan kita mesti latih diri kita. Kita ini mesti bermanfaat bagi manusia, mesti bermanfaat bagi manusia. Bukan untuk diri kita sendiri saja, untuk manusia. Membela kebenaran, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita bersedekah saja, itu kemungkinan besar tidak ada masalah. Kita puasa tak akan ada masalah. Tapi kalau kita mencegah kemungkaran itu, membawa manusia kepada kebaikan, akan timbul masalah-masalah itu. Dan jarang orang berani berbuat demikian, hadirin sekalian. Dan itulah yang kita latih. Luar biasa hebatnya Syekh Abdul Brokat. Menurut riwayat di madrasah ini, kita pun belum lahir waktu itu. Ketika Van Eken berkata, kata beliau di hadapan khalayak ramai, adalah tuan guru Syekh Abdul Brokat, orang yang sangat berjasa. Guru mengajar ke hulu dan ke hilir, sampai pengaruh tuan guru sampai ke Semenanjung. Oleh karena itu kami dari kerajaan Belanda menghadiahkan bintang emas kepada tuan. Itu kata Van Eken itu.
Apa jawaban Syekh Abdul Rakan? Terima kasih. Kurang lagi jawaban beliau, kalau engkau mengakui bahwa aku ini berpengaruh, sampaikan salamku kepada Raja Belanda agar dia masuk Islam. Oh, kalau kita itu, kalau ada satu, ada dua lagi. Tidak tolong sama orang tanya kan, bila lagi dapat bintang lu. Sampaikan salamku kepada Raja Belanda, pesanku ini, masuk Islamlah dia. Kalau dia mengakui aku ini ada pengaruhnya, masuk Islam, kan betul tuh. Dah diakui. Kalau anda sudah mengakui, ikutilah kalau aku berpengaruh. Itu maksudnya. Tidak berapa lama kemudian bintang emas itu dikembalikannya. Kalau kita bawalah, kita jual. Itu dia. Jadi orang-orang Nasrani Najran ini begitu tuan-tuan sekalian, tidak berani mereka melekatlah pakaian itu, tidak berani menyatakan kebenaran. Kalau mereka nyatakan kebenaran itu, tanggallah pakaian itu. Oh, tak berani. Ini pelajaran untuk kita, siapapun diri kita, jabatan apapun pangkat kita, sekaya apapun, kebenaran itulah mesti dibela. Kita tak tahu dunia sekarang ini yang benar dikalahkan, yang salah dibenarkan. Tak boleh begitu. Yang benar mesti kita benarkan, yang salah mesti dipersalahkan. Mesti begitu. Apa resikonya? Tapi dengan cara-cara yang terbaik, yang bijaksana, bil adli. Itu ada seorang bangsawan bernama Alqamah namanya. Bukan Alqamah yang diceritakan itu. Kasus yang sama, beliau ini kaya raya dan adiknya itu memeluk agama Islam. Dinyatakannya kepada adiknya, aku tahu Rasulullah itu benar. Tapi beliau ini Alqamah tidak berani menyatakan kebenaran itu. Lagi-lagi kalau mereka nyatakan sama seperti Nasrani Najran, maka tanggallah, karena segala ini pakai itu berasal dari Raja Heraklius. Maka hati-hati kita berkawan dengan orang-orang yang ada jabatan ini. Tak tahu kita, karena dia selalu mengasihi kita duit, kalau apa gitu lidah kita menyatakan kebenaran itu. Itu Imam Syafi'i pernah diberi 100.000 dinar dia. Pernah diberi 1.000 dinar di Mekah berjumpa dengan seorang raja. Pada tahun berikutnya, raja mengingatkan pemberian itu dan mengharapkan Imam Syafi'i mau mengajar anaknya di sana. Mungkin Imam Syafi'i ini wali. Pemberian yang 1.000 dinar itu masih disimpannya, dikasih sama raja. Jangan mentang-mentang saya dikasih, Anda boleh atur saya. Itu yang terkadang kita susah, hadirin sekalian. Kalau kita sudah banyak diberi dan orang yang beri itu minta sesuatu pada kita, payah kita menolaknya. Payah. Dan jangan semena-mena pula. Apabila kita termasuk golongan orang yang biasa memberi, jangan semena-mena kepada orang yang biasa kita beri. Jangan remeh kita, karena kita selalu memberi kepadanya, lalu kita boleh berbuat apa saja. Tak betul kan namanya. Itu ingin menimbulkan pengaruh pada diri kita terhadap orang lain pada kita itu. Jadi nilai tidak murni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memberi sesuatu, ingin menanamkan pengaruh diri kita pada orang lain, lebih baik tak usah bawa gigi lagi. Kenapa? Itu ibarat debu itu di atas batu yang diturunkan oleh Allah, turunkan hujan yang deras, itu batu itu licin lagi, itu tak ada artinya. Memberi ingin menanamkan pengaruh pada orang lain, jangan coba-coba. Tak ada artinya, campakkan Allah itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, sahabat-sahabat Rasulullah di Madinah ini kan ada orang kaya, ada yang miskin. Itu orang-orang miskin itu namanya sahabat manusia
bukan malaikat. Dia tetap manusia. Walaupun sahabat yang sangat dimuliakan, terkadang terbesit juga dalam hati mereka indahnya pakaian orang yang datang itu. Jadi dalam hati itu, bagaimana pakaian itu bila ku pakai di badanku ini. Begitu dia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dipandang, dijadikan pandangan itu indah. Diperhiaskan bagi manusia kecintaan, kesukaan kepada barang yang diingininya. Jadi ada 3 kalimat di sini. Yang pertama zuyyina, yang kedua hub, yang ketiga syahwat. Zuyyina, zuyyina itu artinya adalah diperhiaskan kepada itu untuk memiliki barang yang diingininya. Kalau kita hadirin sekalian ingin berhajat mengingini suatu barang, itu barang itu ada baiknya ada buruknya. Ya, barang ini dia ada baik ada buruknya. Tapi apabila kita mengingin suatu barang itu, yang nampak itu yang eloknya, yang buruk itu tak nampak. Kalau kita ingin suatu barang itu, yang kita tengok itu yang indah-indah dari barang itu. Jarang orang bisa melihat keburukan-keburukan di sebalik barang yang kita ingini itu. Sudahlah, carilah orang lain. Tidak, itu dah jodohku. Udah kupikirkan elok-elok, baru sekali dipikirkannya. Baru sekali. Udah kupikirkan elok-elok, dialah jodohku. Berdalil Quran, hadis segala macamnya. Orang kalau sudah mengingini sesuatu, yang dipandangnya itu yang eloknya, yang indahnya, lupa yang payah dan yang tak elok itu. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, buruk rupanya semuanya. Perkara apa saja dia, barang, manusia dan lain-lainnya. Zuyyina linnas, diperindah pandangan itu, diperhiaskan bagi manusia seperti itu. Al-hub, kecintaan. Asyahawat, barang-barang yang ingin dimiliki. Di sini dikatakan an-nisa. Yang pertama itu an-nisa. Jadi kita ini sudah ditakdirkan mengingini perempuan itu. Kalau kita tidak ingin kepada perempuan, sudah salah fitrah itu. Salah itu, salah bosa. Maka dari zaman Nabi Adam dan zaman Hawa itu, mereka berkahwin, melahirkan generasi keturunan, sampai sekarang sudah berapa miliar manusia. Kalau Allah takdirkan bahwa laki tidak suka perempuan, kosong dunia ini, tak ada isinya. Tapi Allah takdirkan laki menghendaki perempuan, jadilah dia. Tinggallah Adam berhari-hari di dalam surga seorang diri. Dilihatnya burung 2 sejoli. Inginlah Adam hendak beristri. Kita macam Adam juga. Macam Adam juga kita. Ya. Tapi dalam wasiat yang ke-22 itu memang luar biasa. Payah dari kita untuk merealisasikannya. Ya kan? Saya nak menceritakan saja ni ya. Ya kan? Apa kata beliau? Dan ibu-ibu tahan dada. Tahanlah. Kata beliau, wahai engkau yang lelaki, kalau engkau hendak beristri 2, 3 atau 4. Begitu dia. Ya. 2, 3, bukanlah tu dah 2, 3, 4. Kita berani golak aja. Dah sampai ke tahap itu pula dah. Ya. Nak menceritakan ikut atau bini kita takut. Biar ada dongeng bersama timbul keberanian tu. Dia tak sembunyi-sembunyi, senyap-senyap dia. Nak ceritakan sama bini berdua, takut. Ini kata Syekh Abdul Barakan pada wasiat yang ke-22. Hendaklah kamu wahai lelaki kahwin 2, 3 atau 4. Begitu dia. 2 kali saya ulang tadi.
Jadi dari tuan-tuan yang lebih dari satu ni, ialah patut juga tuan untuk ikut itu. Seorang lelaki bila semakin dewasa dia, bertambah umurnya, gairahnya semakin bertambah untuk memiliki seorang perempuan. Begitu dia. Ya, lelaki ini dia semakin meningkat dewasa, bertambah umurnya, hasrat untuk memiliki seorang perempuan itu semakin besar. Dan perempuan pula semakin dewasa dia, bertambah umurnya, daya magnetnya pun bertambah luar biasa untuk dimiliki tadi. Allah hadirkan perempuan, ada lelaki. Itu di Sodom Gomorrah begitu dia. Laki-laki. Itu di zaman Abu Bakar nih, lelaki-laki, perempuan-perempuan di zaman Abu Bakar itu diikat tangannya. Kalau ada begini dia perbuatan tuh, diikat tangan, diikat kaki, dijatuhkan dari tempat yang tinggi sampai mati. Di zaman Ali bin Abi Thalib itu dibakar. Hukumannya itu dibakar. Itu saya ceritakan, itu kalau ada tamu-tamu datang saya ceritakan. Jadi apa solusinya tuan? Suluk 10 hari. Temono. Temono ya. Ya temono, suluk 10 hari. Pedi ubek hati itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, diperhiaskan bagi laki itu kecintaan untuk memiliki yang pertama an-nisa, perempuan. Yang kedua adalah wal banin, anak lelaki. Ya. Kalau tadi lelaki yang menghendaki perempuan, ini kalau disebutkan anak lelaki, ini biasanya perempuan yang ingin anak lelaki. Bila tidak disebutkan dalam ayat itu, kenapa ingin anak lelaki? Karena anak laki-laki itu penyambung keturunan. Lalu bagaimana anak perempuan? Anak perempuan itu pengisi rumah orang lain. Enak. Anak lelaki itu penyambung keturunan. Meninggal keturunannya. Anak perempuan, dia akan mengisi rumah orang lain. Itu anak perempuan. Tapi kita tidak boleh remehkan orang yang mendapatkan anak perempuan, dan hamba tadi, ayah atau ibu tadi mendidik anak perempuan dengan baik hingga dia kawinkan anak itu, dia akan mendapatkan syafaat, menolong dirinya. Maka di zaman Islamlah harkat martabat perempuan itu dinaikkan, hadirin dan hadirat sekalian. Tidak ada harganya zaman dulu. Sekarang perempuan itu dihargai, diangkat harkat dan martabatnya. Rasulullah punya anak perempuan 4 orang. Dan anak yang paling beliau sayangi itu adalah Fatimah Zahra. Ada lagi namanya Zainab. Ada dia namanya Ummi Kalsum Ruqayyah. Sehingga ketika meninggal itu Ruqayyah dan Ummi Kalsum, Rasulullah pernah berkata pada Utsman, sekiranya ada anakku lagi yang perempuan, Utsman, akan kukawinkan padamu. Begitu hebatnya Utsman bin Affan nih. Begitu hebatnya Utsman bin Affan. Malaikat pun malu berselisih dengan Utsman. Bila ada anak keluarga yang perempuan meninggal dua-duanya, maka Sayyidina Utsman itu dinamakan, digelar dengan Dzunurain, 2 cahaya, karena kawin dengan 2 orang anak perempuan Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Meninggal dua-duanya, sekiranya ada anakku lagi wahai Utsman, ku kawinkan padamu. Begitu bangganya Rasulullah mengawinkan anaknya kepada sahabatnya Utsman bin Affan. Itu begitu sayang Rasulullah kepada anak-anak perempuannya. Tidak di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah bila terdengar seorang keluarga itu mendapat anak perempuan, maka hitamlah wajahnya.
dan mereka berusaha dengan segala cara membunuh anak perempuan itu. Itu hadirin dan hadirat sekalian, mereka membunuh anak perempuan ini, mereka kasih makan dulu, kasih minum, udah konyang, dikasih pakaian cantik, dibawa pergi. Nanti sudah jauh dari rumah, kalau ada telaga buto dalam, masukkan dalam tu. Begitu aja cara mereka bunuh, mudah saja. Berapa banyak ada perempuan dikuburkan pada zaman jahiliyah. Bila terdengar berita itu, hitam wajah mereka. Senang mendapat anak lelaki. Sama saja. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita akan mendapatkan syafaat bila mendidik anak perempuan kita. Kita jaga dengan baik sehingga kita kawinkan dia, kita akan mendapatkan syafaat. Itu menjelang kewafatan Rasulullah, dipanggilnya Fatimah Zahra dengan bahasa isyarat itu. Dibisikkannya, menangis Fatimah Zahra. Dipanggil lagi dengan bahasa isyarat, gola Fatimah Zahra. Dua kali bisikkannya. Bisikan pertama adalah, setelah aku nanti engkau akan mati. Aku nanti akan mati, tak lama lagi. Dan setelah kewafatan aku nanti, setelah kewafatan aku, engkaulah yang akan menyusulku. Tempohnya 6 bulan saja. Tempohnya 6 bulan saja. Setelah 6 bulan dari kewafatan Rasulullah SAW, wafatlah Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul. Dan Rasulullah yang nak kita ceritakan betapa sayangnya Rasulullah kepada anak-anak perempuan beliau. Walaupun dikatakan al-banin, anak laki-laki, dan anak perempuan tidak kalah hebatnya. Janganlah kau cik hati pula bila saya katakan kalau anak laki-laki penyambung keturunan, anak perempuan pengisi rumah orang lain. Janganlah kau cik hati. Memang begitu tak? Ya. Wal qanatiril muqantarah, berpikul-pikul banyak. Ini banyak artinya. Minadz zahabi wal fiddah. Ya, minadz zahabi wal fiddah artinya, hadirin dan hadirat sekalian, inilah kekayaan emas dan perak. Ya. Dan di hujung ayat ini dikatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi emas dan perak ini termasuk kekayaan yang menjadi perhiasan. Apa perhiasan? Perhiasan itu adalah barang elok. Barang yang tidak elok tidak boleh dijadikan perhiasan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Kahfi itu, Allah katakan, Allah berikan kita perhiasan untuk Allah uji kita, siapalah yang di antara kita yang paling baik. Ahsanu amala. Perhiasan. Dan perhiasan ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Emas dan perak ini kan di bawah ini, digali keluar dia. Jadi perhiasan itu adalah barang yang elok, yang cantik, yang boleh dijadikan perhiasan. Yang tidak elok tidak boleh dijadikan perhiasan. Tak mau orang. Tetapi jabatan itu kan perhiasan juga. Jabatan perhiasan. Guru perhiasan. Siapa dia? Guru. Guru apa? Pegawai negeri. Naik marwah tu. Muruah tu naik dia. Pegawai negeri. Pegawai swasta. Turun sikit. Ya, tapi masalah duit belum tentu lagi. Duit belum tentu lagi. Jadi jabatan itu perhiasan. Rumah perhiasan. Segala yang kita pakai dan dia elok perhiasan. Jam tangan pun itu perhiasan. Tapi Allah akan uji kita, siapakah di antara kita yang baik amalnya. Contoh jam tangan. Macam mana kita mendapatkan jam tangan itu?
Mungkin ada cara yang elok, ada dengan cara yang tidak elok. Untuk mendapatkan status sebagai guru tadi begitu juga. Siapa dia? Guru, pegawai negeri. Macam mana dia mendapatkan kepegawaian itu? Macam mana? Kan itu akan dipertanggungjawabkan. Kata Allah, kami akan uji hamba-hamba kami itu, hamba-hambaku itu, macam mana dia mendapatkan perhiasan itu. Emas dan perak demikian juga. Allah akan uji kita. Kalau kita ada motor baru, ini misalnya nih, ini misal aja, ilustrasikan, disimpulkan sendiri, kan begitu dia. Kita ada motor itu kalau di Malaysia kereta Honda, ya, motor maksudnya kereta ini mobil, ada mobil. Kalau kita punya mobil baru, kalau kita mau parkir, ingin kita parkir di muka pintu tuh, supaya orang tahu mobil kita tuh bau. Tapi kalau kita punya mobil dah bekapam dah, bekai dia, umur dah 30 tahun, ya kan, dah 30 tahun. Kalau bisa mencari tompek yang tidak boleh tengok uang, disuruhkan dia. Itu dia pengaruh barang yang elok dan tidak elok tadi. Bani kita mobil yang begitu laku tadi, kita parkirkan di muka uang, nak kita tunjukkan. Satu dua uang tu je, satu dua orang. Itulah hati tadi. Seperti yang pernah saya contohkan dalam solat duha itu. Ingin saya ulang lagi. Sedang solat kita, solat jam 9 pagi. Solat jam 9 pagi. Jadi berbunyi HP tadi. HP berbunyi dia. Assalamualaikum. Dia angkat anak kita umur 5 tahun. Mana ayah? Ayah sembahyang duha. Kita tu sedang sembahyang duha. Itu melambung-lambung itu. Rencananya sembahyang duha 2 rakaat. Donga anak menjawab bahwa ayah sembahyang duha, tambah 2-3 rakaat, 4 rakaat lagi. Ika mungkin ditelepon lagi. Telepon, ayah masih sembahyang duha lagi. Hati itu berbunga-bunga. Besoknya sembahyang lagi. Jam 9 juga. Anak tahu dia dari usolinya tu. Mana ayah? Ayah sembahyang subuh jam 9. Itu sebaik salam, panggil anak mengamuk dia tu. Jangan bilang aku sembahyang subuh. Dia bilang apa ya? Bilang duha juga. Itulah dia manusia, begitulah dia. Ya kan? Di telepon kita jam 9 sembahyang duha, berbunga-bunga hati itu. Tapi kalau orang tahu kita sembahyang subuh itu jam 9, itu. Padahal Allah itu Maha tahu. Samalah seperti tadi perhiasan. Hadirin dan hadirat sekalian, yang namanya perhiasan ini, zalika mata'ul hayati dunya ini, orang tua kita juga. Ini yang saya angkat ini hanya cerita-cerita di drama dan sinetron saja sebenarnya, ya kan? Dan itu dinyatakan kisah nyata katanya. Kisah nyata. Seorang anak tinggal di kampung pedalaman, tidak memiliki apa-apa, kekurangan harta, semuanya kurang. Allah takdirkan dia belajar ke luar negeri. Dia keluar dari kampungnya sehingga menjadi orang yang berjaya, sukses. Dan kayalah dia, dan kahwinlah dia dengan orang bangsawan. Datanglah omaknya tadi ke rumah dia. Itu tak diakui. Bahkan dalam cerita itu, waktu datang kawan-kawannya, disuruhkannya omaknya itu di mana? Di dalam kamar. Jangan ibu keluar. Ini kawan-kawanku datang. Ya, kalau sudah kawan pulang, barulah ibu keluar. Kenapa? Karena ibu tadi tidak dapat menjadikan perhiasan baginya. Kenapa, Bu? Miskin, tidak ada apa-apa. Ini bahaya ini. Kita mental tuh mesti kita jaga. Di hadapan siapapun dia, presiden pun dia, kalau itu ibu kita, akui itu ibu kita, macam mana pun rupanya. Tapi terkadang karena dia tidak boleh jadi perhiasan, dia tidak diakuinya.
Dan ini hampir saya terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbir nafsaka. Itu kata Allah ditegur. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajhah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah ini tidak semuanya kaya. Ada Abu Dzar Ghifari, Abdullah ibnu Mas'ud, Bilal bin Rabah. Ini semuanya orang-orang miskin berjalan bersama Rasulullah. Ini dia. Berjalan. Jadi kalau dipandang ke kanan ke kiri, tak bisa sahabat-sahabat ini menjadi perhiasan. Ingat hadirin sekalian, itulah kata Allah sahabat yang sejati, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Kahfi itu. Hampir Rasul terpengaruh dengan bangsawan-bangsawan kafir Quraisy. Kalau kami ingin duduk bersamamu ya Rasulullah, asalkan engkau yang miskin-miskin ini engkau usir saja, suruh keluar. Sahabat yang sebenarnya itulah sahabat yang miskin-miskin tadi. Dan ternyata dari zaman Nuh hingga zaman Rasulullah, yang cepat mengikut dakwah Rasulullah adalah kalangan miskin belaka, bukan yang kaya-kaya, yang miskin semuanya. Tiliklah sejarah itu, bicara demikian semuanya. Kan terkadang kita terpengaruh, siapa sahabatnya? Fulan bin Fulan, bangga kita. Siapa sahabatnya? Oh, artis. Siapa sahabatnya? Ini jabatannya. Siapapun dari kita, kalau kita jauh dari Allah, tak ada gunanya. Tak ada guna. Tak ada gunanya. Berulang kali kita sebutkan siapapun dari kita, semiskin apapun kita, yang elok itu kita dokek dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang elok. Tak ada gunanya kita punya sahabat yang hebat-hebat tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan bila kita terpana dengan kesombongan kita, berhenti napeh kita, mati. Takut kita. Zinah inilah hati-hati hadirin dan hadirat sekalian. Ada lagi wal khail musawwamah. Ya, dari minadz zahabi wal fiddah tadi, emas dan perak. Wal khail musawwamah. Nama kenapa dikatakan khail ini? Al-musawwamah, kuda yang diasuh, kuda tunggangan, kuda kenderaan yang diasuh. Kenapa kuda? Karena zaman turunnya Quran ini, kenderaan yang paling hebat kuda ini. Dan zaman itu kuda yang paling hebat kuda Arab. Dah pernah nengok kuda Arab? Belum lagi ya. Kuda Arab yang paling elok itu disebut kuda. Andai kata Quran itu turun zaman sekarang, bukan wal khail nih, mungkin alpat lah apa dan lain-lainnya, mungkin saja kendaraan yang dibasuh, dijaga dan lain-lainnya. Kalau kita nih hadirin sekalian, kalau kita punya harta, susah gitu. Sonang uang tak ada harta itu lagi. Tanyalah kepada uang tak ada harta itu, tonang pikirannya. Tapi kalau dalam rumah kita segalanya ada, tidur tak tonang. Pagar rumah kurang tinggi. Kalau perlu pakai alarm dan lain-lainnya. Itu dia. Masuk rumah pun bukan dengan gembok lagi, dengan mata. Mata dipandang tuh, terbuka pintu tuh. Kalau dulu penutupnya sapu lidi aja. Dulu rumahnya itu letak sapu lidi aja. Asalkan tutup aja. Sebelum subuh tingkap dah terbuka. Dulu genai jangan cuba-cuba. Itu dulu. Boleh jadi sekarang tempoh akan datang tuh gembok tuh dia tak pakai lagi. Kata jempol nih mata ni. Kenapa takut? Di rumah oto semuanya. Tapi orang yang tidak ada harta nih. Tengok Umar bin Khattab tidur nih, bebokeh nih. Orang bertanya kepada dia, saya berjumpa dengan Umar. Mana Umar? Aku Umar. Engkau Umar? Umar tidur di bawah pokok kurma. Pakaiannya compang-camping. Umar bin Khattab presiden, tak ada yang ditakutinya. Jadi ilmu itulah yang penting. Ilmu itulah yang menjaga kita. Kalau harta, kita yang menjaga harta itu. Dan mengenai penjagaannya, masing-masing ada caranya. Ya, masing-masing ada caranya. Tuhan bacalah macam mana bintang-bintang dunia itu
Saya tengok Lionel Messi, Ronaldo dan lain-lainnya itu luar biasa, membiayai bodyguardnya aja satu uang, mungkin satu rumah dikawal. Wih, itu kenapa dikawal? Hoto semuanya. Itu Lionel Messi itu mungkin kalau berjalan ya, tak 1 miliar tak apa. Tak 1 miliar tak apa sekali berjalan sekali. Mungkin lebih. Karena gajinya itu tarikan napas, bukan per bulan. Jadi pemain-pemain hebat nih gajinya bukan bulanan macam kita. 1 bulan kita bagi hebat mempunyai 100.000 punya. Wah, itulah dia kita nih. Lionel Messi bukan 1 bulan tarikan napas, keluar napeh berapa gajinya. Nah, Ustaz dikira-kira bona lagi. Ya, Ustaz dikira-kira bona lagi. Tak kira kita. Tak cukup dia angka tu, tak cukup dia. Keluar napeh masuk gaji ada. Ya Allah. Itu bodyguard semuanya. Harta yang dimilikinya tuan bacalah ya. Kalau nak bacanya. Wal an'am, binatang ternak ini pun perhiasan juga. Ya, perhiasan. Wal haras. Haras ini sawah dan ladang. Perkebunan itu harta kekayaan juga yang mesti dijaga. Oh, bangga kita. Apa dia? Sawit berapa hektar? 1000 hektar. Duduk aja, tinggal nunggu hasil. Iya. Apa hartanya? Pohon karet atau gotah berapa hektar? 1000 hektar. Tengok. Menjaganya jangan tanya. Menjaganya itu payahnya. 1000 hektar. Berapa uang? Ramai. Kata Allah, seperti yang saya sebut tadi, dzalika mata'ul hayatid dunya, semua itu merupakan perhiasan. Ya. Perhiasan. Perhiasan itu ada yang di luar, ada yang di dalam. Perhiasan yang ingin kita tonjolkan, yang ingin kita jaga, yang ingin kita suburkan, perhiasan batin kita hadirin dan hadirat sekalian. Itulah dia. Ya, perhiasan batin. Rasulullah meninggal dunia, apa yang ditinggalkan tak ada. Syekh Abdul Warakan meninggal dunia, apa yang ditinggalkannya tak ada, hanya barang-barang biasa saja. Kita ingin seperti itu, meninggalkan harta itu adalah harta untuk kita akan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar umur kita pendek, panjangkan dengan amal, panjangkan dengan bekas. Bekas apa? Bekas perbuatan tangan, bekas perbuatan kaki, bekas perbuatan lisan dan lain-lainnya, semuanya untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang sebaik-baik tempat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.